Berjalan 2 pekan usai peristiwa longsor dan banjir bandang di wilayah Sumatera bagian utara, muncul isu soal wanti-wanti mafia tanah yang akan bermain di kawasan bencana tersebut. Adrin Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN sekaligus peneliti ahli utama bidang geoteknik, mengatakan jika pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati untuk beraktivitas di wilayah bekas bencana. Ikuti paparan Adrin Tohari dalam editorial review. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan mengulas kembali ditemukannya lahan tambang emas di kawasan wisata. Kali ini, tambang tersebut berada tak jauh dari sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Aktivitas pertambangan di wilayah tersebut sudah ditutup oleh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah Desa Kuta, TNI, dan juga Polri. Bagaimana situasi terbaru di lokasi? Apakah ada aksi lanjutan terkait penutupan ini? Ikuti laporan jurnalis Detik Bali langsung dari lokasi. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan pelukis yang khusus mendedikasikan dirinya untuk menggambar secara langsung pasangan yang tengah menikah. Seperti diketahui, live wedding painting tengah naik daun di kalangan pasangan-pasangan yang melangsungkan pernikahan. Bagaimana prospek bisnis live wedding painting? Ikuti obrolannya dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Laya Lia. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Blue is the color, football is the game. We are together and winning is our aim. Padahal Chelsea kalah loh, tapi selamat sore Detik Sore. Selamat sore, nggak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Laya Lia. Dan juga Farhan di sini, kita sampai jam 5:30 nanti Detikers. Tentunya ada banyak sekali informasi-informasi dari berbagai lintas sektor. Yes, betul. Tapi gue penasaran deh, kenapa ketika sama lu harus lagu bola tadi yang mulai? Nah itu ininya apa kayak anthemnya Chelsea ya. Nah gue kebetulan fans Chelsea kan. Walaupun Chelsea kalah semalam. Nah itu salah satu cara Gunardi buat ngecengin gue. Gue tau banget orangnya denger sekarang gitu. Tapi gak apa lah, football it's football gitu. Oh gitu. Karena semalam, tim lu emang apaan Gun? Lah kemarin katanya ini apa Persipura. Jadi semalam Liga Champions main Ayah. Real Madrid kalah 1-2 sama City. Terus kemarin tuh Chelsea kalah juga sama Atalanta. Terus apalagi semalam yang mainnya Gun ya? Lupa gue semalam main. Oh Arsenal menang 3-0 Detikers. Terlalu Iya, banyak emang. kekalahan. Tapi kayaknya kalau dari Indonesia malah banyak yang menang ya. Nah Indonesia justru banyak kabar gembira bagi kita semua Detikers. Karena hari ini kita sudah total dapat 6 emas saya. Wih. Di SEA Games 2025 top. Congratulations. Menyala atletku. Jadi Keren. yang terbaru itu adalah tadi itu siang itu adalah Randy Farera dari cabur mountain bike, Oh. sepeda gunung. Kemarin juga udah ada. Nah dari kemarin dapat mountain bike. perak. Betul. Cuman perak. akhirnya hari ini dapat emas. Hari ini dapat. Di nomor yang berbeda. Ini adalah emas ke-6. Jadi dia ini bermain di nomor mountain bike men cross country pada Kamis dengan teknik mengayuh yang stabil. Dia melaju ke final dengan catatan waktu 47,835 detik dan menepati peringkat ke-7. Dan Randy sukses mengungguli 9 pesaing lainnya dan ya secara keseluruhan tim mountain bike Indonesia sudah meraih 1 medali emas dan 2 medali perak Detikers. Dan sekarang juga lagi tanding bulu tangkis cabang perorangan Ayah. Oh. Tadi itu siang udah main tunggal putra, tunggal putri kalau nggak salah iya. Terus nanti sore ini ganda putra main. Wih, Nah banyak kita kan sih. kemarin bulu tangkis itu yang per apa? Bukan per grup ya per grup lah. Kan perorangan kemarin tuh yang pergu maksudnya. Yang pergu itu kita kemarin cewek dapat perak, kalah dari Thailand, tapi yang cowok dapat emas. Oh. Menang dari Malaysia. Keren. 3-0 langsung. Keren. Hari ini. keren. Dan juga hari ini Detikers ada penentuan nasib timnas Indonesia ya. Timnas U22. Ini sih menurut gue ini akan lumayan bikin suasana panas ya. Iya. Kalau yang ini ya. Sebenarnya kita main besok Detikers lawan Myanmar. Besok tuh jam 4 atau jam 7 gitu. Tapi hari ini yang main itu Vietnam lawan Malaysia. Nah itu juga salah satu penentu sebenarnya Ini ya. penentu banget kalau misalnya Vietnam Malaysia berakhir imbang entah 1-1, 0-0, 1-1 atau 2-2, kita udah pasti gugur tanpa harus main. Sedih banget ya. Sedih Padahal kita banget. juara bertahan loh ya. Tapi sebenarnya kalau udah ditentukan nih nanti siapa yang menang siapa yang kalah. Nah terus kan tadi lu bilang kan tanpa harus Indonesia main udah ditentukan Iya. gitu kan.
Nah nanti berarti besoknya jadi nggak jadi main atau Tetap main. tetap main? Tetap main demi menghormati. Tapi ya, udah peluangnya udah nggak ada. aduh sedih Sayang banget sekali. ya. Sayang sekali di Tickers. Tapi ya apapun itu masih banyak juga cabang-cabang olahraga lainnya begitu kan. Hari ini juga kalau nggak salah dapat si emas dari MMA. Sampai sore ini dan Tapi banyak sih memang ya. banyak-banyak. Bahkan juga jadi debut perenang Jason Donovan juga yang ngasilin emas ya di SEA Games. Itu juga jadi salah satu yang mungkin bikin Indonesia jadi percaya diri kalau di renang juga bisa Indonesia Bisa menang. banget. Kan biasanya kan udah selalu ada kayak sepak bola gitu kan, Iya. terus bulu tangkis. Tangkis. Terus apa lagi biasanya yang udah Volley pasti? lah yang maksudnya yang hype-nya gede ya, Iya, volley itu betul. gede. Nah, ternyata banyak juga Banyak. cabur-cabur yang Indonesia tuh bisa bersaing Hmm. di kelas internasional tadi. Ada renang, ada downhill juga ya Iya. kan. Ada apa lagi? Kano emas juga. Nah. Taekwondo, malah taekwondo ini tradisi emas mulu loh ya. Oh iya sih, bener sih. Oh, lagi Tarik. susah. Kalau itu urusannya umur ya. Susah ada Tickers. Jadi ya pokoknya disaksikan aja di beritanya di Detik Sport itu update tiap hari sampai nanti tanggal 20 Desember. Penutupan Banyak. SEA Games. Ya semoga Yes. kita bisa dapat banyak emas. Amin. Amin. Ada apa lagi nih hari ini? Nah hari ini Afif. juga, oh ya kita juga mau mengupdate duka dari utara Sumatera ya. Ini update terkini itu sudah korban meninggal dunia di, oh enggak ini Ayah inget gak yang gubernur Aceh itu mau kerjasama sama Cina? Ya, Iya kan, sama negara Cina, dan ternyata mereka tim dari negara Cina ini ikut bantuin dan ikut ini mengevakuasi korban-korban ya betul. yang tertimbun lumpur, karena kan kita tahu di Aceh, Sumut dan juga Sumber ini kan banjir bandangnya nggak cuma air kan. Benar. Jadi dia lumpur juga semua ya. lumpur semua. Iya, Nah tertimbun, itu banyak yang tertimbun lah. dan Betul. membuat ya pihak-pihak terkait untuk kesulitan mengevakuasi, dan akhirnya Aceh dibantu oleh tim dari Cina ini mengevakuasi korban yang ada di daerah Aceh khususnya, dan tercatat 407 orang meninggal serta 4.324 korban banjir Aceh Tamiang yang terluka, The Tickers. Jadi di Aceh Utara itu ini rinciannya di Aceh Utara itu 154 orang yang meninggal dunia, kemudian Aceh Tamiang 58 orang, kemudian Aceh Timur 40 orang. Sementara korban hilang saat ini berjumlah 31 orang. Dan korban terdampak bencana itu sebanyak 1.951.426 orang yang tersebar di 3.678 desa dan 225 kecamatan di Aceh. Pokoknya 4 daerah yang masih dampaknya paling parah di Aceh saat ini adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, dan juga Aceh Tengah. Bahkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau juga biasa disapa Mualem memperpanjang masa tanggap darurat bencana Aceh hingga 14 hari ke depan. Iya, dan sebenarnya yang disayangkannya ini jumlah korban tuh bertambah bukan cuman karena bencananya, tapi iya. karena kasus kelaparannya, terus juga penyakit gitu kan. Bahkan kemarin juga akhirnya lebih banyak lagi sih sebenarnya relawan-relawan yang akhirnya berdatangan gitu, yang fokusnya untuk anak dan ibu gitu. Karena memang ya dua hal itu juga bahkan salah satu yang rentan ya selain lansia mungkin gitu kan. Tapi hebatnya luar biasanya teman-teman Indonesia yang mungkin sedang terkena bencana ini, banyak mereka masih tetap mencoba menghibur diri dengan gue lihat beberapa video di TikTok, mereka tuh dapat sumbangan baju-baju, pakaian-pakaian yang mostly ini adalah pakaian perempuan. Dan mereka mencoba menghibur Iya lagi. diri dengan berterima kasih, tapi bapak-bapak ini menggunakan pakaian yang ya memang adanya itu Ada gitu itu. kan. Ya misalnya keren banget sih Keren, di keren. tengah kondisi yang ya kita semua sedih lah ya. Iya. Terus juga dengan kondisi yang ya rumah sudah nggak ada, bantuan juga mungkin sulit untuk datang, tapi mereka tetap semangat. Iya, tapi masalahnya bapak-bapak mohon maaf jilbabnya nggak usah dipakai. Iya kan pakai daster. Iya Pakai benar-benar. daster. Alasannya kan karena ini biar nggak kedinginan Iya. katanya. Tapi kan ya maksudnya bapak juga tahu lah bapak di Aceh sana. Kalau misalnya kan cowok tuh jarang banget beli baju ya. Iya. Jarang banget gue juga baju di lemari cuma satu rak paling. Itu juga Iya, baju betul, kemarin ya itu aja Itu gitu. lagi dia, Itu diputer-puter itu lagi Jadi ya. bukannya kita nggak mau nyumbang, emang nggak ada baju buat kita juga gitu bapak, mohon maaf ya gitu. Aduh, tapi lucu banget sih. Hebatnya itu ya, Iya. teman-teman semua yang di sana masih punya semangat, Punya semangat. ya. Jadi sehat selalu. Semoga juga bantuan-bantuan semakin banyak ya Amin. yang akan datang. Dan yang pastinya juga kalau ada teman-teman Ticker semua yang ada di sini, keluarganya masih di sana, coba selalu dipastikan dengan keadaan yang sehat. Gitu. Malah terbaru adalah pemain timnas Indonesia ya, Kelvin Verdong. Kalau pernah dengar, Kelvin Verdong ini dia mengirimkan bantuan berupa 125 hygiene kit. Jadi alat kebersihan gitu.
Nah ternyata ini tuh oleh Yayasan Amal Produktif namanya. Jadi si pengunggah video itu namanya Mas Noval siapa gitu. Dia bilang kalau sebenarnya Calvin Verdong nggak mau dipublish. Jadi Oh, udah oke. dikirim aja gitu. Aha, Cuman aha. si Novel ini bilang ya mohon maaf akhirnya dipublish karena ini kan ya ini juga salah satu inspirasi kan Iya, dan juga betul. ini kebaikan yang harus disebarkan gitu biar orang-orang juga tahu begitu dan ternyata setelah itu ya walaupun sang pemain sampai sekarang nggak pernah posting apa-apa gitu. Oh, Jadi ya memang keren banget lah Calvin Verdong. harusnya ditaruh ini, apa namanya, biasanya hamba Allah ya. Nah biasanya gitu. Mungkin beda server kali makanya kasih Mbak Allah kan. Jadi nggak pakai hamba Allah ya. El konsisten kayak Verdong. Pokoknya dia kalau main itu diem-diem aja ya. Dia latihan tuh diem, nggak pernah posting. Sama kayak ini ngasih bantuan diem-diem aja. Keren El keren senyap. banget sih. Tapi memang ya banyak bantuan-bantuan yang datang dari teman-teman, di luar daerah bencana yang ternyata memang, mereka nggak cuma fokus sama makanan, Ah iya tapi betul. juga sama barang-barang yang kita nggak pernah sangka ternyata memang dibutuhkan sama korban-korban bencana. Salah satunya, adalah kayak deodoran, tisu basah. Nah itu tuh ternyata banyak yang memang masih membutuhkan, karena mungkin orang biasanya fokusnya dengan bahan Iya makanan betul. gitu kan, ya pakaian gitu. Ternyata karena akses itu susah ya, sulit untuk mendapatkan pakaian bersih gitu kan, makanya juga mandi nggak bisa. Ternyata ada beberapa, barang-barang yang memang ya sangat dibutuhkan nih sama para, Iya. korban Sangat amat gitu. dibutuhkan sama bahkan ada juga video ini ya yang apa ada ibu-ibu ditanya, "Bu butuh apa Bu?" "Butuh mukena buat sholat." Wah itu. Waduh, Itu ini sedih banget sih. banget ya Iya memang. tersentuh banget sih ternyata mereka masih ya dan harus tetap Betul, beribadah lah gitu lah. masih mengingat ya. Mengingat Tuhannya. Betul. Detikers ini juga sekarang sudah 3:30, bentar lagi jam pulang kantor, apalagi malam Jumat sekarang nih kan. Iya bener. Nggak ada masalah apa-apa sih malam Jumat, tapi emang malam Jumat malam ini kan. Bener, makanya gue iyain. Nggak salah. Kita nyapa ada siapa ini tadi Ada NTMC? Brigadir Ada siapa? Brigadir Brigadir Ade. Ade. Hai, selamat Selamat sore Brigadir Brigadir Ade. Halo, selamat sore Afif dan Ayah. Wah, Wah di Brigadir sebenarnya Ade sepertinya saturasinya terlalu turun nih ya. Apa mungkin mendung nih jangan-jangan nih? cuacanya malah udah sepertinya sudah basah nih di luar sana ya. Boleh deh Bukan Brigadir mendung Ade. lagi, udah hujan sih di sini. Sudah udah hujan. Baiklah silakan laporannya Brigadir Ade. Baik, terima kasih Afif dan Ayah. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan ini di belakang saya, dari arah Pasar Minggu ya, akan menuju ke arah Manggarai. Arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai adanya kepadatan di kawasan ini. Perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi menjelang traffic light. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Kepadatan juga terjadi terutama menuju ke arah Pasar Minggu. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan tidak menggunakan trotoar jalan sebagai laju kendaraan Anda. Kondisi cuaca di kawasan ini sudah mulai turun hujan. Harap bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan pastikan untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin. Dan tak lupa kami ingatkan bahwa di kawasan ini juga merupakan kawasan penerapan ganjil genap yang akan dimulai pada pukul 4 sore nanti hingga pukul 9 malam. Bagi pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda pastikan dalam kondisi prima. Dan cek kembali saldo e-tol Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami 1500669 atau dapat melalui SMS center 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada Afif dan Ayah di studio. Terima kasih. Oh iya Brigadir Ade aku mau tanya apakah ada aturan bagi para pemotor saat hujan itu dilarang berhenti di bawah flyover? Karena ini kan jadi kontroversi kan. Benar. Ada yang orang bilang ya nggak namanya kehujanan jadi neduh, tapi Betul. lain sisi Ada bisa aturannya. oh ada aturannya. Cuman kalau misalkan untuk sebatas mau pakai jas hujan, nggak apa-apa. Cuman kan kalau misalkan terlalu lama di bawah flyover yang tentunya kan memakan sebagian badan jalan. Nah itu nanti efeknya ke belakang jadinya macet. Oh iya, keselamatan oke. juga tuh ya malah jadi macet benar-benar. Iya ya, tapi memang ya susah sih ya karena mungkin juga kadang hujan terlalu besar juga kan, bahaya juga untuk pesepeda motor. Tapi yang penting ini Brigadir Ade hati-hati ya karena sepertinya hujannya juga cukup besar di sana. Jadi sehat selalu Saya dan Brigadir jaga Ade. kondisinya ya. Baik, terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. Salam presisi. Oke, terima kasih. Selamat bertugas semua. Terima kasih. Nah itu Brigadir Ade yang tetap cantik walaupun hujan badai di luar sana ya. Iya ya, Iya, kelihatan ya. tetap. Shine bright like a diamond. Nah
Kita di sini udah nggak Di sini di tendian sih kehujanan. kayaknya belum hujan, Tikers. Tadi sih belum ada suara-suara hujan ya, Udah walaupun gerimis, udah mendungnya gerimis. sih Iya. udah ada. Tadi gue jalan ke sini udah cukup mendung, Ya, makanya Mm-mm. detikers kalau lagi di jalan ya hati-hati ya. Hati-hatilah. Ya tentu kita berharap bisa hujan uang begitu ya. Tapi jangan recehan, sakit. Sakit Apalagi kalau yang itu. gopean zaman dulu yang gede-gede. Oh. Yang seribuan, tau gak seribuan zaman dulu? Tahu gue. Iya Itu kan? sakit banget Itu kan sakit kepala. banget kan, kena kepala. Jadi Kars, kita break dulu. Abis ini kita masih banyak informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune. Tetap di ubur-ubur ikan lele. Detik sore, Le. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Hai detikers. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma Hore, hore. hore. Kali ini kita emang gak bakal cuma hore-hore. Ya, karena kita akan belajar. Belajar mata pelajaran apa? Belajar Kalau boleh mata pelajaran tentang Geografi. Geografi. Ayo, suka geografi nggak? tahu. Aku not so, tapi menarik lah. Ya. Karena kan dari geografi itu kan apa nanti tuh banyak banget cabang-cabang, ada geologi, ada apa segala macam gitu kan. Nah, khususnya di editorial review kali ini, Tikers, topik kita adalah beraktivitas di daerah bekas bencana longsor. Amankah? Nah, narasumber kita ada Pak Dr. Adrin Tohari selaku Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Langsung aja kita Selamat sapa. Selamat sore. sore Pak Adrin. Selamat sore Mas Afif, Mbak Aya ya. Iya, Ya, betul. apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak atas Alhamdulillah. undangannya. Alhamdulillah, terima kasih juga Pak atas kehadirannya Pak. Pak, sebelum kita masuk ke topik kita yaitu beraktivitas di daerah bekas bencana longsor, mungkin Pak Adrin bisa jelaskan singkat aja Pak soal bencana di utara Sumatera kemarin Pak. Mungkin detikers juga masih ada yang bertanya-tanya nih, Ya. kenapa bisa jadi banjir bandang begitu? Apakah benar curah hujannya tinggi atau mungkin memang ya ada aktivitas Betul. penebangan hutan begitu Pak? Kondisinya karena apa nih Pak sebenarnya penyebab utamanya? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang fenomena yang terjadi di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu memang diakibatkan karena ada cuaca ekstrim, yaitu siklon Senyai. Mhm. Senyap ya, kalau nggak salah itu namanya. Jadi itu yang menyebabkan curah hujan menjadi sangat tinggi, ya, lebih dari 100 mm per hari, dan itu merupakan curah hujan yang perlu diwaspadai, akan bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan juga banjir bandang. Jadi apa yang terjadi di sana karena memang konsentrasi curah hujan yang ekstrim itu ada di 3 daerah tersebut, dan seperti kita ketahui daerah-daerah tersebut memang banyak sekali daerah perbukitan yang tentunya disusun oleh material yang belum padat, hasil erupsi dari gunung api muda, jadi dia belum berubah menjadi batu, dan ketika terkena dengan air hujan yang sangat banyak, maka lapisan material hasil dari produk gunung api itu akan mudah sekali untuk jenuh, dan pada lereng-lereng yang curam tentunya itu bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor, dan ketika tanah longsor itu masuk ke aliran sungai, ya, yang tentunya airnya sudah cukup deras, maka itu yang menyebabkan terjadi banjir bandang di daerah hilir, daerah pemukiman. Selain itu juga karena curah hujannya sangat tinggi juga di daerah daerah-daerah rendah itu tentunya yang terjadi adalah banjir ya, sangat luar biasa. Jadi ini ada kaitannya antara curah hujan yang sangat ekstrim, kemudian juga kondisi geologi daerah tersebut yang tanahnya belum padat, dan juga topografinya yang sangat curam, dan juga daerah-daerah yang banyak sekali terdapat pemukiman ya di sepanjang aliran sungai. Itu yang menyebabkan terjadi bencana yang luar biasa di 3 daerah tersebut. Nah kan Pak, sampai sekarang kan sebenarnya juga curah hujan lumayan masih cukup tinggi lah ya gitu. Juga masih memang ada bencana-bencana susulan lah, baik itu dari banjirnya sendiri gitu kan, tanahnya juga masih bergerak. Sebenarnya resiko untuk warga-warga yang memang masih beraktivitas, masih berada di tempat tersebut ini bagaimana? Karena kan ya yang kita sama-sama tahu, kadang juga tidak bisa semuanya diungsikan di satu tempat gitu kan Pak, karena juga kondisi gitu. Jadi mungkin mereka memang masih beraktivitas di sekitar rumah atau di sekitar tempat bencananya. Nah ini bagaimana nih Pak untuk resikonya sendiri? Ya, benar sekali. Saat ini curah hujan juga masih tinggi walaupun siklonnya sudah mereda gitu ya. Dan kita bisa lihat dari video-video yang muncul di Instagram, katakan itu masih sering terjadi banjir bandang di beberapa daerah. Jadi masyarakat yang masih beraktivitas di situ tentunya perlu waspada. Ketika sudah terlihat tanda-tanda hujan akan sangat lebat, maka mereka harus menghindari.
dari daerah yang sudah terlanda bencana. Karena bagaimanapun aliran sungai akan tetap mengalir ke daerah tersebut dan mungkin makin lama dia akan makin lebar sehingga tentunya daerah aman akan semakin sempit ya. Jadi di sini perlu ada himbauan dari pemerintah daerah untuk ataupun juga pemerintah daerah perlu menentukan daerah aman itu ada di mana sehingga masyarakat ketika menghadapi curah hujan yang tinggi mereka bisa melakukan evakuasi dini ke daerah yang lebih aman. Jadi di sini perlu ada upaya pemerintah ya untuk bisa menentukan daerah aman di mana tentunya atas bantuan koordinasi dari tenaga ahli ataupun para pakar yang bisa membantu untuk menentukan daerah yang aman dari bahaya tanah longsor, banjir bandang atau banjir di wilayahnya masing-masing. Iya. Bahkan ini ya Pak Adrin, kalau misalnya kita sama-sama melihat begitu video soal cuplikan ketika bencana itu terjadi, ada misalnya satu sungai yang tiba-tiba dia melebar begitu, atau mungkin bahkan ada jalanan yang tiba-tiba justru jadi ke aliran sungai. Apakah nanti ke depannya masyarakat yang tinggal di daerah setempat gitu lebih baik mereka pindah atau ya mungkin karena kondisi tertentu mereka mau tidak mau harus menetap di sana dulu gitu? Apakah tetap aman begitu Pak? Ya, untuk dalam jangka waktu dekat ini risiko tetap ada, ancaman tetap selalu ada, aliran sungai akan mengalir ke situ dan juga kalau terjadi banjir maka yang akan terdampak ya daerah itu juga gitu ya. Jadi daerah yang sekarang ini terkena bencana itu bukan daerah risiko tinggi, makanya dan seharusnya pemerintah sudah menyiapkan daerah untuk aman bagi masyarakat sehingga mereka sudah tidak lagi beraktivitas di sana kecuali cuaca memang lagi mendukung ya untuk melakukan aktivitas di sana. Tapi ketika cuaca sudah berubah menjadi cuaca yang memberikan indikasi akan curah hujan yang lebat, maka masyarakat seharusnya sudah segera mengungsi ke tempat yang aman. Dan ke depan juga daerah itu menurut saya sudah tidak bisa lagi untuk dijadikan daerah hunian karena bagaimanapun namanya ancaman itu akan selalu terjadi di daerah tersebut ya. Sungai tidak akan mengalir menjauhi daerah itu malah akan semakin jelas bahwa daerah tersebut memang itu daerah bantaran banjir ya. Ketika terjadi banjir daerah itu yang akan terkena. Dan juga misalnya terjadi longsor ataupun banjir bandang maka daerah itu akan menerima bencananya ataupun risikonya. Jadi sudah bisa dipastikan daerah-daerah yang sekarang terkena bencana itu merupakan daerah yang tidak layak untuk pemukiman kembali di masa mendatang. Oke, berarti memang sudah tidak ada estimasi waktu lagi Pak, maksudnya kayak setelah mungkin setahun gitu bisa digunakan kembali atau memang ketika ada satu daerah yang pernah terkena bencana memang baiknya tidak digunakan lagi untuk aktivitas yang sama seperti sebelumnya? Ya, ini karena bencananya sangat dahsyat ya, ini lebih dari tsunami menurut saya, tsunami tahun 2024 ya. Kalau tsunami itu kan yang datang adalah air ya, air yang kemudian dia akan surut kembali ke laut. Kalau ini kan enggak, airnya hilang, tapi yang diendapkan adalah lumpur, gelondongan-gelondongan kayu gitu ya, dan sudah pasti itu sudah tidak bisa lagi menjadi tempat hunian gitu, karena nanti beberapa tahun ke depan kalau iklim ekstrim yang muncul kembali maka yang terjadi adalah hal yang sama, dan apabila itu jadi pemukiman maka bencananya akan tetap terjadi kecuali pemerintah melakukan upaya mitigasi, misalnya dengan membangun sabodam ya. Sabodam itu adalah suatu struktur kayak bendungan kecil yang nantinya berfungsi untuk menahan aliran air sungai yang membawa bebatuan ataupun kayu-kayu gelondongan sehingga daya rusaknya itu akan semakin mengecil di sepanjang aliran sungai itu. Tapi kan apakah mungkin pemerintah bisa membangun sabodam di banyak daerah yang terjadi bencana saat ini? Itu pertanyaannya. Gitu. Jadi menurut saya ya memang salah satu upaya yang efektif menurut saya merelokasi masyarakat yang sudah menerima di daerah bencana itu ke daerah yang lebih aman dengan didukung oleh infrastruktur yang bisa melindungi mereka dari bencana di masa mendatang. Iya, Pak Adrin, kan kalau misalnya kita bicara soal tanah longsor ini seperti bencana yang selalu terus-menerus terjadi di Indonesia begitu Pak. Bahkan tidak hanya di Sumatera begitu, beberapa waktu belakangan juga di daerah Jawa sering banyak terjadi. Sebenarnya dari sisi Sen sendiri Pak, apakah ada ada suatu sinyal yang bisa kita tahu bahwa misalnya salah satu daerah itu adalah rawan longsor begitu Pak, yang mana nanti mungkin masyarakat bisa lebih mempersiapkan lagi begitu Pak? Ya benar, masyarakat memang perlu mengenali kondisi daerahnya ya, tempat mereka tinggal gitu ya.
salah satu indikasi yang bisa kita pelajari dari fenomena alam sebelum terjadinya bencana longsor, katakan itu misalnya munculnya retakan di permukaan tanah, terutama di daerah lereng ya. Kemudian dari retakan itu semakin membesar ketika hujan semakin lebat. Lalu bisa saja muncul mata air di kaki lereng. Ya, itu indikasi bahwa di situ sudah terbentuk air tanah di dalam lapisan tanah itu, dan kemungkinan air tanahnya semakin meningkat sehingga nanti itu bisa menyebabkan lereng itu menjadi tidak stabil. Bisa juga ada indikasi lain, misalnya tiba-tiba aliran sungai mengering di saat musim hujan. Itu indikasinya ada longsoran di hulu sungai itu, yang kemungkinan nanti ketika material longsoran itu jebol gitu, itu akan menyebabkan terjadi banjir bandang. Yang berikutnya juga tiba-tiba air sungai yang tadinya jernih menjadi keruh. Nah, itu berarti sudah terjadi peristiwa banjir bandang yang mendekati ke daerah pemukiman. Atau pohon-pohon yang mulai miring, tiang-tiang listrik mulai miring, itu menunjukkan adanya pergerakan. Jadi banyak sekali fenomena alam, indikasi-indikasi yang ditunjukkan oleh alam untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan. Dan yang terpenting, jangan melakukan pemotongan lereng. Dan juga jangan mengubah tata guna lahan, karena itu akan mengganggu keseimbangan lahan di situ, yang bisa mempercepat infiltrasi air hujan, membuat tanah itu menjadi jenuh, ataupun mengganggu kestabilan lereng karena pemotongan di kaki lereng. Pemotongan kaki lereng tuh apa ya Pak? Maksudnya apakah untuk nanti kalau misalnya daerah-daerah kayak misalnya Gunung Sindur gitu Pak, itu kan bisa kelihatan kayak misalnya lereng-lereng tuh lagi Dikeruk ya. dikeruk Ya. begitu Pak. Apakah itu Ya. namanya pemotongan lereng Pak? Ya, betul. Jadi terkadang kan kita bisa melihat tuh aktivitas orang itu ya di sana, misalnya melakukan penambangan pasir. Mereka kan pasti melakukan penggalian ya, dan pengupasan penggaliannya pasti dari mulai bawah yang dilakukan, nggak mungkin dari atas, karena itu mudah. Kalau dari bawah itu lebih ekonomis. Ketika kita sudah potong bagian bawah, maka yang bagian atas akan runtuh kan. Tapi kan itu menyebabkan ancaman risiko semakin tinggi. Seperti kejadian yang di Cirebon itu kan beberapa tahun yang lalu itu kan ada aktivitas penambangan yang menyebabkan beberapa korban jiwa karena runtuhnya galian tersebut ya. Ataupun pemotongan lereng untuk lahan pemukiman ya. Untuk mendapatkan lahan pemukiman itu juga sangat bisa menyebabkan timbulnya risiko tanah longsor di daerah itu. Sebenarnya ada batas aman nggak sih Pak, kayak ketinggian berapa perumahan itu sudah tidak boleh ada di kawasan tersebut, atau pembangunan apapun sudah tidak boleh ada baiknya di kawasan tersebut, itu mungkin ada batas-batas aman nggak sih Pak? Ya, batas aman sebenarnya kita melihatnya bukan dari ketinggian tapi dari kemiringan lereng ya Mbak. Ya, kemiringan lereng itu lebih dari 20 derajat itu sebenarnya sudah bisa menghasilkan suatu risiko apabila kemiringannya itu akan diganggu akibat aktivitas manusia. Jadi menurut saya sebaiknya kita menghindari aktivitas di daerah lereng, daerah perbukitan yang bisa nantinya mengganggu kestabilan, baik itu aktivitas untuk pembukaan perkebunan ataupun untuk lahan pemukiman, ataupun juga aktivitas yang paling berbahaya kan aktivitas tambang. Itu tentunya bisa meningkatkan faktor risiko. Oke, Pak Den, saya mau curhat dikit Pak, karena kan saya tinggal di Depok Pak. Di Depok itu mungkin dalam tanda kutip perbukitan begitu Pak, karena memang di daerah Depok yang ya saya dekat Jakarta gitu Pak, dan itu kan banyak rumah tuh yang beda tinggi Pak. Apakah itu bisa disebut perbukitan Pak? Dan juga saya sempat nanya juga ke beberapa warga setempat yang sudah lama tinggal di sana Pak. Mereka bilang ini udah biasa Mas, rumah-rumah di sini beda tinggi begitu. Cuman kan ya tetap aja kan saya was-was begitu ya Pak. Ini beda tinggi tiba-tiba longsor nih. Bagaimana yang terjadi gitu? Udah tenang Pak, ini rumahnya dibangun ini loh ya, yang batu-batu disusun gitu loh. Terus ada ceker ayam segala macam. Apakah itu sudah cukup bikin warga tenang begitu Pak? Atau mungkin ya saya harus banyak riset lagi nih Pak? Ya, itu memang kan itu kan suatu konstruksi yang memang banyak dilakukan ya untuk mengurangi potensi longsoran itu dengan melakukan istilahnya kita nyebutnya benching ya. Jadi kita kayak buat trap gitu ya. Jadi lereng itu dibuat datar tapi dia tidak mempunyai suatu ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan dengan kemiringannya. Itu bisa mengurangi potensi longsoran gitu, potensi terjadinya longsoran. Satu upaya engineering yang memang bisa dilakukan, tapi bagaimanapun namanya faktor lain seperti curah hujan ataupun air permukaan itu yang bisa mengganggu dari kestabilan lereng yang sudah dibuat untuk lahan perumahan misalnya. Jadi tetap saja yang namanya aktivitas kita mengganggu kestabilan lereng dengan memotong itu tentunya bisa meningkatkan faktor risiko.
terjadinya tanah longsor. Oke. Dan upaya untuk menguranginya itu sangat mahal. Kalau misalnya kita ingin membuat lereng itu menjadi stabil kembali, maka kita harus memberikan perkuatan tambahan ke dalam lereng itu, ke dalam tanah. Misalnya kita memasang tiang bor ataupun tiang pancang, ataupun kita pasang dia namanya angkur gitu ya. Itu menambah kekuatan lapisan tanah sehingga ketika ada gangguan karena misalnya curah hujan ataupun gempa, maka dia akan tetap stabil. Nah, itu yang faktor-faktor seperti itu yang perlu diperhitungkan ya. Bagaimana kita bisa menjaga kestabilan lereng itu ketika kita melakukan suatu galian, tetap dia stabil saat hujan maupun pada saat terkena getaran gempa misalnya. Gitu. Dan mungkin terakhir nih Pak, kalau misalnya kan setelah kasus bencana ini tuh dari pemerintah harapannya akan memberi bantuan dana ataupun juga pembangunan rumah untuk para korban bencana gitu. Mungkin ada yang bisa dikritisi Pak, kayak selain tadi ya, yang selain Pak Adrin tadi bilang jangan dibangun lagi sebenarnya di tempat yang sudah terkena bencana gitu kan, atau mungkin ada hal lain lagi Pak yang bisa jadi notes mungkin? Ya, jadi kita belajarkan bahwa di daerah aliran sungai itu merupakan pemukiman yang mempunyai risiko tinggi terhadap bencana banjir bandang ya. Jadi ketika mereka direlokasi tentunya harus jauh dari lokasi-lokasi yang bisa menjadi daerah bencana, misalnya daerah pinggiran sungai itu harus dijauhi ya. Kemudian juga di daerah-daerah lereng itu sudah pasti tidak cocok untuk pemukiman relokasi mereka. Jadi emang harus cari lokasi-lokasi yang sudah dikategorikan aman oleh para pakar, para tenaga ahli di sana, sehingga nantinya ketika mereka melakukan pembangunan kembali rumah mereka, ya resiko yang muncul itu sudah tidak sebesar ataupun menjadi sangat kecil gitu, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka di tahun mendatang, di tahun ke depan, seperti itu. Baik. Pak Din, terakhir dari saya juga Pak, sedikit mau curhat juga Pak, gundah gulana begitu. Ketika kemarin bencana di utara Sumatera ini Pak, banyak kemudian masyarakat Indonesia yang membanding-bandingkan Pak mitigasi bencana antara Indonesia dengan negara lainnya begitu Pak. Atau let's say ketika orang Indonesia yang tinggal di Jepang, ketika di sana ada ancaman tsunami, mereka dapat SMS tuh Pak. Betul. Ya kan dari pemerintahnya kan begitu, dan pada akhirnya masyarakat kayak bertanya-tanya bisa nggak ya Indonesia kayak begini begitu, apalagi kan kita tinggal di ring of fire begitu ya Pak, memang negara yang rawan sekali dengan tanah longsor, gempa, tsunami dan lainnya begitu Pak. Apakah mungkin kedepannya nanti masyarakat Indonesia bisa lebih diperhatikan lagi begitu Pak oleh pemerintah untuk soal mitigasi bencana ini Pak? Ya, memang beberapa jenis bencana sudah bisa kita mitigasi, kita sudah mempunyai sistem peringatan dini ya, seperti untuk tsunami, untuk gunung api itu sudah bisa dikatakan established gitu ya. Kalau gempa memang belum bisa kita prediksi, jadi gempa itu hanya bisa kita ketahui ketika dia terjadi. Sebelum terjadinya belum bisa kita ketahui kapan, belum bisa kita prediksi. Tapi kalau tsunami, apabila gempanya itu ada di laut, maka kita bisa memberikan peringatan akibat adanya aktivitas gempa itu di laut, sehingga kemungkinan akan menimbulkan tsunami itu bisa kita berikan bisa kita prediksi, bisa kita berikan peringatan pada masyarakat di daerah pesisir. Gunung api pun juga demikian, karena aktivitas gunung api itu kan sangat bertahap ya, mulai dari tahapan awal, kemudian katakan sedang sampai dengan tinggi, sehingga peringatannya itu juga bisa diberikan pada masyarakat. Tapi kalau tanah longsor ataupun banjir bandang ini sebenarnya, kalau tanah longsor itu sangat bergantung dari intensitas curah hujan. Ya, nah sebaran alat-alat tangguh hujan ini yang menurut saya belum menyeluruh di wilayah Indonesia ya. Sehingga upaya untuk kita memberikan peringatan ataupun melakukan prediksi dan peringatan dini terhadap ancaman bahaya tanah longsor itu masih belum efektif ya. Malah terkadang kan bisa kita sering mendengar berita bahwa tanah longsor terjadi pada malam hari ya, di mana masyarakat sedang beristirahat. Mereka tidak bisa mengetahui ada peringatan gitu ya, sehingga ya banyak korban yang muncul akibat bencana tanah longsor yang terjadi di malam hari. Jadi menurut saya pemerintah perlu untuk meningkatkan sistem peringatan dini yang menyeluruh di wilayah Indonesia ya, dan informasinya itu harus efektif ya, dan juga harus cepat. Seperti di Jepang itu kalau sudah terjadi katakan typhoon, seperti siklon ataupun typhoon, itu sudah ada informasi daerah mana yang akan terjadi banjir bandang. Itu sudah ada beritanya di TV ya, dan istilahnya sudah ada peringatan dini. Walaupun nanti apakah terjadi atau tidak itu bukan hal yang perlu dipertimbangkan ya. Tapi yang penting bagaimana informasi itu bisa
diketahui oleh masyarakat, ya kalau terjadi berarti memang masyarakat sudah bisa melakukan evakuasi berdasarkan peringatan itu, tapi kalau bisa terjadi ya tidak apa-apa menurut saya. Jadi hal itu yang menurut saya penting, bahwa pemerintah harus mempunyai standar bagaimana dari informasi-informasi yang sudah bisa dipantau menggunakan teknologi yang sudah ada itu bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa melakukan evakuasi dini untuk menghindari ancaman ataupun risiko bencana yang terjadi. Baik, Baik. Pak Adrian Tohari, terima kasih banyak Pak sudah menyampaikan tadi baik dari sisi geografinya juga bahkan ya yang boleh, yang tidak gitu kan. Dan juga tadi ada beberapa saran bahkan untuk pembangunan yang sebenarnya harusnya jangan dilakukan lagi ya kalau di wilayah yang pernah terdampak bencana. Terima kasih sekali Terima kasih lagi banyak Pak Pak Adrin. Adrin. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Pak. Sukses Ya, sama-sama. selalu. Terima kasih. Selamat Sore. sore. Selamat sore Pak. Tapi memang sebenarnya kalau bahas soal bencana alam ini tuh nggak cuma tentang kejadian bencananya, tapi panjang ya, Panjang, baik panjang sebelumnya ataupun setelah kejadiannya Iya. juga banyak sekali prosesnya yang harus diperhatikan sebenarnya, gitu. Jadi ya menarik sih, harus hati-hati nih kalau memang ternyata pemerintah akan membangun lagi kembali ya perumahan untuk para korban bencana, baiknya memang tidak di tempat yang sudah pernah terkena bencana. Takutnya nanti mungkin sekarang nggak apa-apa, Mhm. tapi bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tahu-tahu bisa terulang di situ lagi kan. Ya, betul. Baiklah. Oke Detikers, habis ini kita break sejenak, tapi habis itu kita ada ini Ayah ada laporan soal mobil MBG yang tadi pagi itu menabrak sekolah Betul. yang menyebabkan 19 siswa luka kalau nggak salah dan sampai masuk ke rumah sakit. Nah, ini nanti kita akan bahas yang pastinya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hai Detikers. Welcome back di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Detikers seperti diketahui Tadi kita udah spill sedikit lah iya, ya udah tentang spill kejadian yang menimpa adik-adik SD SD, nih dan ibu guru juga bahkan ya. Dan ini terjadi karena ya ini kelalaian sih menurut gue kelalaian ya. dan juga memang ini tepatnya terjadi di SDN Kali Baru 01 Pagi Cilincing Jakarta Utara yang melukai 19 siswa dan 1 orang guru. Awalnya sempat dikabarkan ada korban meninggal dunia, tapi ternyata nggak ada yang meninggal dunia. Alhamdulillah mereka semua luka-luka dan juga polisi bergerak cepat yang mana juga sopir mobil MBG ini dia mengaku itu ternyata niatnya mau ngerem tapi ternyata malah injak pedal gas. Aduh. Tapi sejauh ini masih dilakukan olah TKP dan yang pasti memang kalau misalnya melihat videonya di sosial media sangat mengerikan ya. Iya betul, tadi juga gue udah sempat ngelihat apalagi kan ini anak-anak SD ya. Iya. Terus gue kayak tidak terduga banget yang mungkin juga kondisinya ya tidak menyangka mau pulang sekolah gitu kan, mungkin mau apa namanya mau beraktivitas kembali, ternyata malah terjadi kecelakaan mobil MBG gitu. Dan kita bisa tanya langsung kali ya sama Fandi Akbar, jurnalis Detikcom nih. Sudah terhubungkah? Hai Fandi Akbar. Selamat sore Fandi. Halo sore Fandi, apa kabar? Oh, suara masih di mute kayaknya nih. Suaranya masih belum terdengar nih Fandi, dan ini kondisinya langsung di RSUD Koja. ya betul, RSUD Koja di mana memang adik-adik dan juga guru yang terkena musibah ini langsung dibawa ya ke RSUD Koja untuk langsung mendapatkan penanganan medis. Dan kita mau tahu nih bagaimana kondisinya di sana karena pasti khawatir banget, apalagi orang tua mungkin yang mendapatkan kabar ini pasti langsung Kaget ya. kaget dong. Iya, dan juga yang sebenarnya menjadi pertanyaan adalah ketika itu sedang apa aktivitas siswa begitu ya. betul, Ayah mungkin mau pulang tapi terlihat kayaknya lagi upacara atau lagi baris begitu. Karena lagi rame di lapangan kan. Oh ya, berarti karena sampai masuk sih ya. Nah, sebenarnya sampai masuk kondisinya. jadi mobilnya itu Betul. menabrak pagar gitu, gerbang sekolah, tapi nggak gede-gede banget gerbangnya. Nabrak langsung akhirnya kena ke siswa-siswa begitu kan. Dan ini juga dikutip dari Detiknews ada satu guru mengalami patah kaki Detikers. Aduh, sayang sekali ya. Halo, Fandi Akbar. Halo Fandi. Ya, halo selamat sore Afif dan juga Ayah di studio. Sudah terdengar suaranya Fandi, apa kabar? Dan mau tahu juga dong kondisi di sana seperti apa? Ya, baik Ayah dan Afif di studio. Saat ini saya sedang berada di RSUD Koja, Jakarta Utara, di mana di sini terdapat 4 korban atau 4 orang dari tragedi terlindasnya tadi para siswa dan juga 1 guru
di SDN Kalibaru 01 pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Di mana memang terdapat 21 korban begitu. Di antaranya satu orang guru laki-laki yang mengalami patah kaki begitu tadi sudah dijenguk oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan juga tadi sudah dijenguk Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dan baru saja tadi juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga sudah menjenguk para korban yang masih dirawat intensif di RSUD Koja, begitu Ayah dan juga Afif. Ya, bagaimana kondisi korban adik-adik siswa di sana, Fandi? Ya baik, tadi kalau kami mendapatkan data atau laporan dari pihak rumah sakit dan juga kepolisian, memang saat ini keempat orang tersebut masih dirawat secara intensif begitu ya, karena keempat orang ini adalah 4 korban yang mengalami luka yang paling parah begitu di antara korban lainnya begitu. Sementara korban-korban lain tadi yang juga dilarikan ke RSUD Cilincing Jakarta Utara ini beberapa sudah mulai diperbolehkan atau diizinkan pulang begitu, karena tadi di RSUD Cilincing hanya menjalani rawat jalan. Dan tadi baru saja juga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga sebelum Wakil Presiden datang, dia sudah datang terlebih dahulu untuk menjenguk. Dan tadi ketika sudah selesai menjenguk, dia menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan juga masyarakat atas tragedi yang terjadi di SDN Kalibaru 01 pagi Cilincing Jakarta Utara tadi. Ini tadi kalau kita lihat ya dari cuplikannya, ini berarti guru yang terkena itu yang persis di depan pagar ya? Yang persis di depan pagar, Ya. lalu juga adik-adik yang mungkin memang ada di bagian belakang. Tapi ini bahkan posisinya benar-benar pas ya, langsung masuk ke dalam gerbang berarti. Mungkin bisa diceritakan juga Fandi, gimana kronologinya sebenarnya? Ya baik, tadi kronologi yang dijelaskan oleh pihak kepolisian dari Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Pada saat olah TKP tadi, polisi sementara melaporkan bahwa memang sopir mobil operasional MBK tersebut sejatinya sudah berhenti di depan gerbang utama sekolah tersebut. Namun dan sopir ini sudah mengetahui bahwa di dalam ini ada acara atau kegiatan yang dilakukan oleh para guru dan juga siswa di lapangan, begitu seperti yang terlihat di CCTV. Oh, berarti ini memang Fandi, berarti ini memang kendaraan yang mau mengantarkan MBG ke sekolah tersebut ya? Iya betul, dapat diinformasikan sang sopir ini mau mengantarkan, namun kondisinya pagar tertutup karena memang ada acara atau apel pagi di sekolah tersebut. Dan saat sopir berhenti dan coba bermanuver untuk menanjak ke arah sekolah, ini sang sopir kehilangan kendali dan akhirnya seperti yang terlihat di CCTV, dia menabrak pagar terlebih dahulu sampai jebol, lalu kemudian menabrak puluhan siswa dan juga satu orang guru yang ada di lapangan tersebut. Dan tadi Kepala BGN juga melaporkan bahwa sejatinya kalau sopir yang tadi menabrak begitu ya di sekolah merupakan sopir ganti, karena sopir utamanya sakit, sehingga Kepala SPPG di wilayah tersebut ini memutuskan untuk menggantinya dengan sopir cadangan. Dan tadi setelah dicek oleh pihak kepolisian dan juga pihak BGN, ini sang sopir punya SIM dan berpengalaman untuk mengendarai mobil, dan masih didalami penyebabnya hingga saat ini apa penyebab utamanya. Namun memang tadi setelah dicek tidak ada barang tertentu di dalam mobil ataupun sang sopir dalam pengaruh alkohol. Namun memang kita masih menunggu bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian nantinya. Oke, baik. Apakah ada pendampingan di sana, Fandi, untuk adik-adik kita gitu, untuk siswa-siswa di sana? Ya, dari Gubernur DKI Jakarta sendiri tadi sudah berkomitmen bahwa seluruh korban nantinya yang akan dirawat, baik itu rawat inap ataupun rawat jalan, ini sudah ditanggung oleh Pemprov DKI untuk biaya perawatannya. Namun hingga saat ini memang kami belum mengetahui bagaimana kondisi terakhir, kondisi terkini dari
para korban karena memang kami tidak diizinkan untuk mendekat atau menuju ke ruangan perawatan begitu karena memang keempat korban tersebut mendapatkan perawatan yang cukup intensif di rumah sakit ini. Baik, kalau kayak gitu terima kasih Fandi Akbar, dan mungkin juga hati-hati berarti ya ini kalau memang di jalan tuh kadang kita nggak mengira ada hal-hal yang sebenarnya nggak mungkin terjadi, ternyata malah jadi musibah. Jadi Fandi nanti hati-hati pulangnya ya Fandi. Terima kasih banyak laporannya Fandi. Selamat sore. Ya, terima kasih Ayah dan juga Afif. Selamat sore. Selamat sore. Selamat bertugas. Wah, sangat disayangkan ya, bahkan ternyata ini adalah mobil yang mengantar MBG ke MBG sekolah ke sekolah. tersebut gitu. Jadi memang sudah parkir sebenarnya. Jadi ya mungkin memang benar-benar tidak sengaja menginjak pedal gas ya. Iya, salah injak biasanya kalau begitu Betul. kan Ayah. Ini juga ada berita baru Tikers dari Detik News baru publish 9 menit lalu. Jadi ada salah satu pengakuan siswa ya yang lihat mobil MBG ini terobos pagar begitu kan. Ini namanya Amar, dia bilang ini quote on quote ya. Aku fokus baca buku, terdengar brak gede suaranya. Saya kira petasan, orang-orang lihat belakang, aku masih baca buku, siswa tetap duduk tapi nggak baca gitu. Jadi kayak mereka kaget sebenarnya di Iya. sana kan. Walaupun mungkin kalau di CCTV kita nggak kedengeran suaranya Iya, begitu, tapi betul. mereka ya tadi seperti Fandi bilang ternyata lagi apel Mhm. pagi dan mungkin ya para siswa lagi duduk di lapangan seperti biasa dan juga tiba-tiba brak langsung kejadian dan sangat cepat begitu ya. Benar, dan ya pasti terjadinya juga sangat cepat karena memang mobilnya sudah benar-benar dari depan pagar Di ya. depan pagar. Karena kan awalnya tuh aku kira lagi di jalan gitu, lagi di jalan mungkin melipir atau bagaimana, ternyata memang sedang menunggu mungkin pagarnya dibuka, Dibuka, iya. gitu. Tapi ternyata salah injak pedal dan terdapat tadi sudah 21 ternyata 21 ya ternyata 21. korbannya gitu. Jadi semoga untuk adik-adik baik-baik kondisinya, untuk Bapak guru juga yang terkena musibah ini. Semoga tidak ada kelanjutan dari korban-korban yang terluka ini ya. Semoga cepat Semoga. pulih. Betul. Amin. Oke Detikers, abis ini kita bakal ngomongin soal tambang emas ilegal di dekat sirkuit Mandalika ya. Iya, Ya ini kan, sebenarnya baru ditemukan Baru ya. ditemukan. Baru ditemukan. Dan ya kita tahu sendiri kan tambang ilegal kayaknya tidak asing dalam beberapa belakangan waktu ini kan. Tapi sebelum kita break Tikers, ini ada update dari perolehan emas SEA Games. Indonesia sekarang udah dapat emas ke-8 Wow. dari cabur kano 200 meter mix kayak double. Selamat. Keren. Selamat, congratulations untuk teman-teman yang sedang memperjuangkan nama baik Indonesia ya Yes. di kancah internasional. Dan juga tadi sebenarnya tadi pagi atau tadi siang lah ya, baru 6 ya, Baru tadi Afif 6. bilang. Iya, Ternyata baru 6. ditungguin Sekarang udah sejam. 8. Ini kok belum ganti sepatu nih. Wah. Enggak, hujan di luar. Satu kantor bukan olahraga. Oke Tikers, yang mana-mana kita balik lagi nanti tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Welcome back with us. Di Detik Sore nggak cuma Hore-hore. hore-hore. Agak ngantuk memang mungkin Iya. sepertinya nih Bung Afif ya. Ya, benar sekali Bung ya. Kok Bung sih? Kalau cewek itu bukan Bung, cewek itu apa ya? Cewek Bung. Bang dong. Kan cowok Bung, cewek itu apa ya? Sama deh kayaknya mungkin. Gak Sis. tahu, gue setelah aja. Sis Agak lagi. jauh ya Jauh banget kayaknya kalau lagi. Bung Kesis. Tapi kali ini ada Bung juga. Bung Suryan Syah ya. Dari Detik Bali yang akan kita tanya-tanya tentang warga yang tutup tambang emas ilegal di dekat Mandalika. Karena ini sebenarnya udah lihatlah beberapa videonya gitu kan, di mana akhirnya semua masyarakat ini berkumpul bersatu untuk ini harus ditutup, Terus tutup. jangan sampai gitu. Karena katanya menelan korban jiwa. Nah. Dan ini ilegal juga. Dan yang pasti nanti takutnya merusak alam. Ya dong. Betul. Jadi langsung kita sapa aja Mas Suryansyah. Selamat sore Mas Suryansyah. Halo Mas. Halo Mas. Selamat sore Mas Suryansyah. Sepertinya belum terdengar nih suaranya. Sebenarnya ada kendala teknis tadi sedikit ya. Iya betul. Dan Detikers tadi juga soal tambang emas ilegal ini, Detik News ini udah merunning, begitu Detik Bali juga merunning kalau memang ini lokasinya ternyata nggak jauh dari sirkuit Mandalika. Iya betul. Dekat Katanya banget ya? dekat banget, itu cuma 5 menit naik perahu. Jadi memang dia di lepas bibir pantai kan. Karena Mandalika memang kawasan pantai, Betul. tepatnya di Desa Kuta kalau nggak salah namanya. Dan itu tuh dekat banget sama sirkuit gitu. Maksudnya takutnya nanti misalnya Francesco Bagnaia atau Marquez bukannya balapan, malah nambang emas gitu. Bang Marquez ngapain gitu. Nambang dulu repot banget ya kalau kayak gitu.
Nambang dulu guys, ciao ya kan. Tapi ya pasti tentu aja aktivitas tambang ilegal ini takutnya begitu kan nanti merusak alam. Betul. Sudah begitu ini ilegal juga dan kalau kita tahu juga memang namanya pertambangan ilegal itu ya kan safety-nya ya gak diperhatiin sama sekali kan. Benar. Nah ini juga pasti menelan korban jiwa ya. Apalagi kalau misalnya masyarakat sekitar akhirnya tidak mendapatkan informasi atau Nah, ilmu ya. yang tepat lah ya Hmm. untuk kejadian ini. Nanti mungkin akhirnya jadi berbondong-bondong ya udah aja langsung ambil di situ gitu misalnya. Dan bahaya juga sih. Apalagi kalau nanti meluas ya. Ini kan Oh sirkuit tuh iya. menurut gue sudah ditaruh di tempat yang memang aman, nyaman gitu kan. Ini juga jadi program wisata Iya, gitu kan betul. Indonesia. Ini sayang banget kalau ternyata karena nggak jauh posisinya dari sirkuit gitu kan, ternyata nanti malah terganggu dengan aktivitas penambangan ini. Nah itu nanti dark gold. Emas gelap enggak ya? Enggak Apa sih dong. tambang ilegal tuh tambang emas ilegal tuh bahasa Inggris. Ya itu pokoknya lah. Aha. Dark meaning gold. Kenapa nggak ilegal? Ilegal udah pasti dark ya. Iya dong. Dark Knight nggak ilegal tapi Batman. Nonton kalau itu. Kita sapa lagi deh. Halo Mas Suryansyah. Selamat sore Mas Suransyah. Halo Mas. Halo, selamat sore. Nah, Mas Suryansyah sepertinya udara di sana cukup Halo, panas. selamat sore. Ya. Mas, bagaimana nih kabarnya di sana? Ya lumayan mendung-mendung cerah begitu. Ini. Undang cerah. Sama kayak Jakarta berarti Mas ya. Mas Suransyah ini posisinya lagi di mana nih Mas? Oke, baik Mas. Sore ini saya sedang berada di Polsek kawasan Mandalika. Itu di dekat lokasi tambang ilegal yang ada di Bukit Duldang, dusun Kuta 2, Kuta Kecamatan Pujut begitu. Nah hari ini baru saja sedang berlangsung yaitu penandatanganan petisi dari sejumlah tokoh adat, tokoh agama dan aparat desa setempat begitu. Ya, petisi itu adalah salah satu komitmen dari para warga atau pemerintah desa setempat untuk menolak keberadaan tambang tersebut begitu. Dan sebenarnya Mas kita kan cuma tahu nih informasinya ini ada di dekat sirkuit Mandalika. Tapi specifically sebenarnya di mana sih titiknya gitu? Terus juga dari daerah mana sampai mana mungkin ada luas jaraknya gitu kan? Itu sebenarnya tepatnya di mana Mas? Lokasi tambangnya ini? Ya, untuk lokasi tambang memang masih berada di satu desa dari wilayah sirkuit Mandalika. Nah, kalau secara geografis tersendiri begitu, lokasi tambang ini berada di sebelah barat dari Pantai Kuta Mandalika begitu. Oke baik. Dan sejak kapan Mas kira-kira aktivitas tambang ilegal Mas ini berlangsung di sana Mas? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan begitu, lokasi tambang ini sudah mulai beroperasi sekitar beberapa minggu yang lalu begitu. Dan Tambang ini mulai diketahui sejak adanya kejadian longsor yang terjadi di lokasi tersebut begitu. Nah, kejadian itulah yang menimbulkan adanya korban jiwa dari salah satu penambang yang ada di sana begitu. Oke baik. berarti karena sudah ada korban jiwa, mungkin bisa dijelaskan juga nih Mas, korban jiwanya ini berapa banyak dan kejadiannya karena apa? Mungkin apakah tertimbun atau bagaimana? Dan sebenarnya pelaku penambangannya ini apakah warga sekitar atau bagaimana? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa korban jiwa yang meninggal dunia itu karena terkena longsor dari galian itu sendiri begitu. Nah, terkait dengan warga yang melakukan aktivitas penambangan, dari beberapa kali wawancara kami dengan pihak kepolisian dan pemerintah desa setempat itu, mereka menegaskan bahwa tidak ada satupun warga desa Kuta yang melakukan aktivitas di sana begitu. Namun saat diberikan himbauan oleh pihak kepolisian
bahwa beberapa orang memang terdeteksi dari di luar Kecamatan Pujut begitu. Hmm. Oke, baik. Apakah di pulau tersebut, Mas, ada masyarakat setempat yang tinggal atau ini memang pulau kosong begitu sih, Mas? Ya, kalau status dari lokasi tambang ini yaitu wilayah konservasi yang masih satu kesatuan dari Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Prabu begitu. Oke, kawasan konservasi ternyata ya. Jadi, Dan ya sejauh ini respon pemerintah seperti apa, Mas? Apakah ya tadi Mas Suransa juga bilang udah ditandatangani petisi begitu. Ya. Apakah sekarang memang berarti polisi menjaga pulau tersebut atau ada imbauan juga dari masyarakat untuk tidak mendekat begitu, Mas? Iya, memang sejak diketahui adanya tambang ini, pihak kepolisian sudah beberapa kali turun memberikan himbauan secara lisan kepada para penambang, begitu. Nah, untuk kemarin kami sudah mewawancarai Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, itu mereka berencana akan membuat pos terpadu dengan BKSDA, begitu. Nah, pos terpadu ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk memberikan pengawasan kepada lokasi tersebut begitu. Dan mungkin sudah dapat informasi belum, Mas, ketika kejadian penutupan tambang ilegal ini, apakah ada kerusuhan mungkin di antara orang-orang yang melakukan aksi penambangan dan juga petugas gitu, aparat di sini, dan ketika sudah dilakukan petisi itu, apakah penambang ilegal ini juga mendapatkan hukuman lain mungkin? Ya, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kepala Dusun Kuta II, memang tidak ada ketegangan yang terjadi di lokasi saat dilakukan penutupan oleh warga begitu. Para penambang dengan sukarela pergi dari lokasi, meninggalkan lokasi karena merasa sudah tidak diperbolehkan begitu. Oke, baik Mas Suransa, apabila kita merunut ke belakang, Mas, sebenarnya yang pertama kali ada orang yang tahu di sana ada emas begitu, itu bagaimana ceritanya sih, Mas, sampai akhirnya kemudian ya orang datang sampai kemudian tadi ada korban jiwa juga begitu, Mas? Ya, memang ini masih menjadi semacam pertanyaan di masyarakat Lombok ya. Siapa yang paling pertama kali menemukan lokasi ini? Nah, namun yang jelas lokasi tambang ini publik karena adanya korban jiwa itu. Nah, pada saat itu memang longsor terjadi saat korban bersama rekannya 2 orang dan 2 orang tidak dikenal lainnya melakukan penggalian atau memukul batu begitu. Nah, dan itu hanya beberapa orang saja. Nah, setelah adanya mencuat di publik, baru beberapa hari ini ramai dikunjungi oleh masyarakat atau pemburu emas ini, begitu. Oke. Jadi memang sebenarnya ini dilakukan bukan sama warga sekitar ya, tapi Iya, di luar desa. di luar desa. Jadi, baik, terima kasih Mas atas beritanya dan juga mungkin kondisi di sana juga memang tidak panas juga ya. Iya. Jadi sepertinya aman ya antara warga dan juga aparat tentunya. Terima kasih sekali lagi Mas Baik, Mas Suryansyah. Suransyah. Sehat selalu, Sehat selamat selalu. bertugas. Mari sore. Selamat sore. Nah, jadi memang ternyata tidak dilakukan sama warga sekitar Itu ya. dia tuh, jangan-jangan ada drama baru lagi tuh. Jadi Iya. warga dari luar desa, mungkin sebenarnya warga desanya justru nggak tahu menahu kali ya. Nah, itu yang gue penasaran adalah kok bisa nih warga dari luar desa tersebut gitu tahu ada titik itu gitu. Apakah lagi jalan-jalan aja gitu terus melihat Iya sih. gitu. Apalagi kan kondisi beberapa minggu tuh menurut gue berarti sudah disiapkan sedemikian rupa ya Iya. tempatnya gitu kan. Bukan baru ditemukan. Ya, penasaran sih. Nah itu, dan maksudnya kan kalau tambang emas ilegal tuh bukan kayak kita mancing nemu ikan, ikan di sini banyak nih, Iya. sini yuk guys, kan kalau Betul, tambang betul. pasti lu Harus tak, dicari, nyari dulu, iya. ngemahat dulu apa segala macam, tahu wah ada emas nih. Nah, ini nih yang harus dicari tahu lagi nanti seperti apa sih sebenarnya gitu. Tapi ya untungnya memang tidak ada ketegangan lah tadi ya Iya, ketika baik-baik memang aja. ditutup
gitu kan tempatnya, dan juga memang sudah dilakukan petisi juga untuk tidak dilakukan lagi penambangan emas ilegal. Nah itu dia Detikers. Kalau tadi kita ke Lombok, sekarang kita ke Jakarta. Ke Jakarta. Ketemu sama Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade. Halo lagi Brigadir Ade, selamat sore. Halo Afif dan Ayah. Sudah cerah kembali Kok nih cerah ya. di sini Brigadir Ade? Tadi dekat Pasar Minggu hujan, ini masih kering nih kayaknya ya? Iya, nggak hujan sih di sini. Nggak hujan, Nggak aman hujan. kalau kayak gitu. Boleh kalau gitu Brigadir Ade silahkan melaporkan dari tempat. Baik, terima kasih Afif dan Ayah. Selamat sore Detikers. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Cynthia. Saat ini saya berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, namun peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Begitupun dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Terlihat kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal dan kami pun menghimbau bagi pengendara melihat saat ini cuaca hujan tak menentu, harap bagi para pengendara roda 2 untuk tidak membawa jas hujan berjenis ponco dan harap bagi para pengendara roda 2 juga untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan perlu kami informasikan juga bahwa kawasan ini juga merupakan kawasan penerapan ganjil genap yang akan diberlakukan hingga pukul 9 malam nanti. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih Brigadir Ade. Brigadir Ade mau nanya lagi, kalau tadi soal hujan. Aku mau nanya, apakah ada peraturan kalau misalnya motor itu plat nomor belakangnya nggak ada Brigadir Ade? Kadang aku menemuin di jalan sih kayak begitu Brigadir Ade. Jadi kita Ada. lagi naik motor terus tiba-tiba depan nggak ada plat motornya dan dia tuh galugalan Brigadir Ade. Iya kan, jadi kita nggak bisa nyatet begitu. Ya Itu- ada pastinya kan TNKB itu harusnya dipasang depan belakang. Aha. Oh, berarti harus ada Brigadir Ade ya. Kalau nggak ada ditilang berarti Berarti Brigadir ini Ade ya. kena tilang ya Brigadir Ade? Ya bisa. Oh, oke. begitu. Karena suka itu ugal-ugalan terus kita kan ngeliat, wah ini gak ada platnya nih. Kadang bisa nyatet kan ini orang mana sih gitu. Ini nggak bisa ya. Ya makanya hati-hati nih, apalagi kalau yang masalahnya suka lepas-lepas ya plat nomornya. Iya. Itu mendingan Hati-hati. diperbaiki aja daripada nanti kena tilang sama Brigadir Iya. Ade. Terima kasih Brigadir Terima kasih, Ade. Brigadir Ade. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Terima kasih, selamat bertugas. Salam presisi. Yes. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa ternyata cuacanya cerah lagi ya kan, sudah tidak hujan. Jadi kalau misalnya ini 2 menit lagi yang pulangnya jam 5 sore, mendingan menurut gue cepat-cepat. Cepat-cepat pulang. Tapi juga kalau misalnya yang bentar lagi mau menikah begitu ya mungkin besok tanggal cakep tuh 12-12. Wow, Ya kan? diskon kah pernikahannya? Bukan. Maksudnya kayak bentar lagi mau nikah gitu. Terus kan kadang kalau misalnya zaman sekarang kan kayak nikah tuh ada aja terobosannya ya. Benar. Iya nggak sih? Kayak banyak. misalnya ini ngasih amplop pakai kris. Iya, Iya bisa. kan? Jadi kan semua juga sekarang undangan bahkan online ya. Jadi Oh lihat iya, website, iya, iya, dikasih iya. linknya Oh iya, gitu betul, kan betul, lewat betul. WhatsApp. Atau enggak sekarang tuh foto booth pasti ada Oh di iya. nikahan-nikahan. Sama yang kamera muter-muter. Benar. Nah, jadi ibu-ibu foto di situ, ibu-ibunya yang muter. Bu, bukan gitu, Bu. Pusing maksudnya. ya kalau kayak gitu. Tapi ada satu juga yang jadi terobosan baru. Ini adalah live painting wedding ya. Nah, ini jadi sesuatu yang lagi diincar banget sama pernikahan-pernikahan masa kini. Berarti live painting, berarti lagi langsung dilukis di situ Langsung dilukis. Jadi Wow. bahkan ketika mungkin akad atau resepsinya mulai itu langsung di capture, langsung dilukis, beres pernikahan sudah selesai juga Wih, itu lukisannya. bisa dipajang langsung tuh. Bisa dipajang langsung. Berarti kan cepat banget ya, durasinya mungkin cuma 2-3 jam lah selesai. iya, Nah, iya, ini iya. lagi banyak diincar juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sama yang jagonya. Sama jagonya ada Sherlyn Lim, live wedding painter. Jadi jangan kemana-mana Tikers, abis ini kita Sunset Talk, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hai. Welcome back Detik Sore. Nggak
cuma hore-hore. Kepada para tamu undangan dipersilakan untuk mengambil makanan yang sudah disiapkan. Kenapa harus nenet sih? Hah? Gue jadi ikutnya gurame goreng gue mana kagak dateng ini sama lalap. Ya biasanya kan gitu kalau Iya makan kan dipersilahkan Iya. kepada tamu undangan. Ada lagunya kan? Iya. Tapi kalau yang ini nggak makanannya. Apa tuh? Yang ini justru kegiatan yang sebenarnya katanya udah dari lama ada, tapi akhir-akhir tahun ini setahun 2 tahun kebelakangan ini lagi viral banget, yaitu adalah live painting. Live wedding painting. Nah, live wedding itu dia. painting itu alias menggambar langsung ketika pernikahan. Apa yang digambar? Kita langsung tanya aja. Kita langsung tanya aja, ada Kak Sherlyn Lim, selamat sore Kak. Halo, Selamat datang Detik Sore Kak. Ini sudah membawa Iya, sesuatu. di belakang ada lukisan apa nih Kak? Ini ada lukisan MC-nya. Oh, hostnya Detik Sore. Ada Iya. hostnya. Ada hostnya. Ada Laya dan juga ada Edo kebetulan. Karena Edo kebetulan hari ini gak ada ya. Nggak usah diganti muka aku gak apa Kak. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tadi timpa lagi. Ikhlas ya. Ikhlas. Jadi suasananya anggap aja jadi lagi tamu nikahan gitu. Oh. Tapi berarti ini tidak hanya untuk grooms dan bride-nya aja ya, tapi juga tamu-tamu juga bisa dilukis gitu. Berarti tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Tapi biasanya bride and groom yang dilukis. Gitu. Oke. Kak, live painting ini sejak tahun berapa sih Kak boomingnya ada di Indonesia ini gitu, tren orang untuk dilukis sambil nikah begini? Kayaknya rame-ramenya itu mulai dari tahun lalu ya 2024. oke. Cuman aku udah start dari 2023 sih. Udah cukup lama sih sebenarnya ya. Dan memang akhir-akhir tahun ini lagi hype lagi ya. Betul. Lagi banyak nih yang order ingin digambar. Nah, tapi waktunya sendiri nih. Ini kan namanya juga live painting dan ketika wedding. sambil lukis ya, Kak? Iya, boleh, Boleh, silakan dilanjutkan ya. Nah, karena sambil Mukanya Edo gemukin dikit Kak. Loh, maaf Dok. Akan nonton juga loh. Gimana ya. kan karena mungkin sambil momen ketika wedding otomatis waktunya terbatas kan Betul. sebenarnya ya. Apalagi wedding di Indonesia mungkin gedung ya, pemakaian gedung kan Iya, cuma mahal dari banget. jam berapa sampai jam berapa berapa gitu kan. Nah, ini berarti paling cepat Kak Shirley menyelesaikan berapa jam dan paling lama nih maksimal berapa jam juga? Kalau aku ukuran standarku yang paling kecil juga itu ukuran segini, 60 kali 40 cm Kak. Dan aku paling cepet kayaknya 4 jam sih. Jadi kalau misalnya acara tuh 2 jam 3 jam aku udah mulai duluan gitu biar nyampe. Jadi yang mungkin nanti tinggal dilukis itu grooms dan Betul, bride-nya ya. aku Jadi background dulu. backgroundnya sudah. Mm. Oh, begitu. Wow. Berarti biasanya datangnya lebih cepat melihat kondisinya di sana seperti apa, atau memang udah dikasih tahu nih dekornya hari ini kayak gini ya gitu. Bener-bener blind Oh, jadi memang coming datang gitu, lebih cepat aja di sana biar gitu. untuk raba-raba dekornya warnanya gimana, terus nanti kira-kira oke. aku udah visualisasi nanti bride and groomnya kira-kira posenya gimana kalau ada request gitu. Oke. Berarti Mbak Sher juga punya basic melukis ya Mbak kalau gitu? Atau emang nih hobi aja Mbak sebenarnya? Awalnya hobi kayak aku lukis-lukis sendiri, terus posting di Instagram. Sama lama one thing led to another jadinya kecemplung juga jadi live wedding painter gitu. Kenapa tuh Mbak kecemplungnya? Apa yang nge-trigger tiba-tiba Mbak Kayaknya fokus Sherlyn? di wedding deh Iya, gitu. kayaknya wedding nih. Waktu itu tuh FYP di aku sama teman aku yang dari luar Luar negeri. terus di Indonesia waktu itu belum ada, terus teman aku kayak buka dong share satu, kayaknya kan lu suka ngelukis, kayaknya seru nih. So mikir nikahan siapa yang mau gue lukis kan, waktu itu saudara nggak ada yang mau nikah apa segala macam, tapi aku ganti aja Instagram art aku tuh jadi live wedding painter Jakarta Indonesia kalau nggak salah. Terus ada yang WA ternyata, terus nanya bisa nggak lukis di wedding aku tanggal segini nih, terus akhirnya di book dan jadinya portofolio pertama aku. Terus itu aku bikin TikTok, dari itu viral FYP, jadinya dari situ job-job mulai masuk. Berarti justru pelanggan pertamanya stranger ya? Iya, stranger. Wow. Ini pressure sih lumayan Iya. ya berarti kan Lumayan. hari itu. Apalagi kan sebenarnya menggambar wajah tuh berarti harus serealistis mungkin Iya, iya. kan? Betul. Berarti memang arah karyanya, lukisannya memang lebih senang dengan yang realis berarti ya? Betul, yang apa adanya gitu aku lukis. Nah kalau pas ngelukis lagi wedding gitu Mbak Sher, apakah nggak terdistract sama rendang, somai? Somai paling wangi tuh.
Somai paling wangi ya kan? Iya, Somai. Zupasup lah. Oh iya Zupasup lagi. Zupasup. Itu ke distrik gak sih Mbak? Maksudnya apakah ada tantangan sendiri challenging gitu? Maksudnya kalau misalnya kita tahu orang lukis alam ya udah begitu kan. Iya, Tapi ketika tenang juga kan tenang, suasananya, betul. betul. Tapi ketika nikahan kan pasti ya ada bunyi preteng-preteng piring lah, ada bau aroma lah, ada suara MC, ada nyanyi gitu. Betul, belum lagi nanti ada ibu-ibu yang pengen lihat, ada anak-anak kecil pegang-pegang. Banyak Wah, sih, banyak sih. banyak Apa banget. tantangannya Asyir? Yang disebutin tadi tuh benar adanya. Oh gitu. Ada anak kecil yang kayak masih basah nggak dipegang. Astaga. Tapi untungnya udah kering, Kak. Akrilik cepat kering untungnya. Terus kadang orang tuanya kayak nggak boleh gitu. Oh, iya. Tapi menurut aku lucu aja sih. Apalagi kalau misalnya di videoin kan untuk konten lucu ya. Oh, justru Tapi- momen-momennya menyenangkan ya Iya. itu ya. Tapi awal-awal aku masih kayak gugup, masih kadang kayak gampang ke distract. Tapi makin kesini udah terbiasa sih jadinya jatuhnya. Oh begitu. Seru sih, tapi ini jadi sesuatu yang ya mungkin tadi kalau kata Kak Sheryl kan dari lama udah ada nih, di luar negeri juga sebenarnya sudah ada, tapi ketika di Indonesia booming ternyata membludak nih permintaannya. Ini paling banyak dalam sebulan melukis berapa kali berarti Kak? Aku pernah sebulan 13 kali weekend, jadi ada yang 4 kali dalam satu weekend, kadang nembus sampai Jumat juga. Oh Weekend gitu. bisa siang malam gitu. Oh gitu. Apalagi kayak bulan kemarin, bulan Agustus itu kan bulan wedding. Oh iya nikah Iya. semua ya itu orang. lumayan rame sih. Dan itu kan berarti harus memang udah pasti harus selesai ketika pernikahannya selesai ya? Iya betul. Wah Kalau aku dikejar sistemnya waktu seperti itu berarti sih. ya. Dan sejauh ini masih di Jakarta saja Kakak atau sudah ke kota-kota lain Kak? Aku udah, puji Tuhan udah ke kota lain sih. Waktu itu sempat paling jauh kayaknya ke Banjarmasin deh. Banjarmasin berarti diterbangkan langsung nih ke Banjarmasin Iya. untuk melukis loh. Tuh. Keren. Coba lu mau gak tuh belajar melukis? Bisa. Siapa tau bisa traveling juga kan? Iya sih. Paling kok cuma gunung 2, tengah-tengah matahari sama sawah depan udah itu Ada doang. senyumnya gak mataharinya? Ada sama Teletubbies. Terus juga Kak Asyir juga pernah bilang kan kalau live wedding painting ini adalah cara menghadirkan kenangan lebih hangat dan personal. Itu maknanya apa bagi Kak Asyir? Kalau couples mau nikah kan pasti doanya itu sekali seumur hidup Ya. ya kan. Ini Yes. perayaan cuma sekali seumur hidup. Betul. Kalau di immortalize jadi painting itu lebih, menurut aku lebih sentimental gitu. Soalnya goresan pelukis dan lukisannya itu nggak bisa di recreate kan. Kalau mau di print, mau di scan juga beda gitu feel-nya. Ini goresan kalau misalnya ada painter lain mau ngelukis juga pasti hasilnya beda juga. Betul. Jadi menurut aku lebih sentimennya di situ juga. Jadi acara yang sekali seumur hidup, karyanya juga cuma sekali seumur hidup yang persis seperti itu. Gitu. Oh iya, dan karena ya itu kan langsung ya real time digambar gitu kan. Tapi kalau yang paling sulit nih pengalamannya Kak Sheryl, kayak aduh requestnya banyak banget atau bahkan ingin menggambar semua tamu yang ada yang hadir. Tamunya 5.000 lagi. Aduh repot kan, cicil mukanya. Itu kira-kira yang kayak gimana Kak pengalamannya request yang paling aduh susah banget nih ternyata. Untungnya belum ada sih yang request 5.000 tamu dilukis. Kebanyakan requestnya kalau yang kanvas gini tuh pengantinnya aja. Terus kemarin tuh sempat ada yang request keluarganya, ortunya ditambah. Tapi aku bilang kalau live kayaknya agak susah kalau 6 gitu. Jadi aku ada yang kayak seperti inilah. Aku bikin di studio baru ditambahin di hari H gitu. Oh gitu. Tapi paling unik mungkin kalau yang unik ya itu ada sempat aku gambar Pikachu di dalam lukisannya. Oh ikutan juga nih Iya. sama Pokemon Pikachu. Oh gitu. Sama Karena Bulbasaur. Bride and Groom-nya suka Pikachu. Oh jadi dia mau ditaruh di bubukan. Kak Sher, tolong sembunyiin Pikachu 1 biji di mana terserah di gitu. Oh yang nanti harus kalau dicari tuh kelihatan. Ih, lucu banget ya, Iya, bisa macam-macam requestnya Iya. ternyata ya. Jadi lebih personalized sih. Jadi kayak memori yang bisa dari wedding yang Oh, iya, ada iya, tangible-nya terus bisa di request gitu. Oh gitu. Dan warna juga ya biasanya mengikuti di hari H ya sebenarnya. Betul, Ya. dekor hari Dekornya H. bagaimana gitu. Wah lucu banget ya ternyata. Katanya juga udah public figure. Public Gimana figure. kalau kata anak culture sekarang? Public figure Kayak tuh figure udah tuh banyak yang udah banyak yang pakai jasanya Kak Asyir nih Kak. Siapa Boleh aja, cerita Kak? nggak Kak? Kebanyakan aku baru TikToker sih kebanyakan kalau Oke. tahu Sasha Gio, terus Anselma, Hmm, terus kayak tahu Bayem nggak yang suka story Iya. time itu waktu itu sempat aku lukisin juga. Oh gitu. Kalau custom paintnya aku pernah kirim ke Kak Jennifer Koppen, ke Kak aduh siapa namanya Kak Salsabila Andriani Oke. itu lukisan ternyata pernikahan banyak mereka juga. Tapi waktu itu wedding juga kah atau
bermacam-macam sebenarnya selain wedding? Sebenarnya kalau yang custom bisa macam-macam, tapi Mhm. kebetulan yang aku kirim ke mereka itu foto wedding mereka. Oh, foto wedding semua ya. Foto wedding semua. Seru banget nih ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri nih Kak, setelah melihat 3 tahun belakangan ini, perkembangannya kayak gimana sih menurut Kak Sherin? Apakah memang kedepannya akan semakin banyak nih painter-painter juga yang memang fokus di live wedding painting ini, atau emang ternyata jarang banget ternyata yang join ke kegiatan ini gitu? Aku lihat makin kesini makin banyak sih Kak, Mhm. yang berkecimpung dalam live wedding painting dengan style yang berbeda-beda juga. Mhm. Jadi menurut aku bride and groom nanti ke depannya juga makin banyak pilihan nih. Aku sukanya stylenya ini, stylenya ini. Terus kalau misalnya ada yang udah full book kan bisa ke artis yang Iya, lain betul. gitu-gitu. Jadi menurut aku akan tetap berkembang sih, Mhm. walaupun orang mungkin takut kali ya, yang bisa lukis pun takut live gimana, waktunya terbatas. Tapi mungkin dari tren-tren yang aku lihat sih makin banyak sih. Makin banyak sih, iya. Kalau pengalaman tidak mengenakan nih Kak, pernah terjadi nggak? Karena kan tadi mungkin yang seru-serunya nih ya, Yang lucu-lucu. yang lucu-lucu. Kalau ini ada yang misalnya ya tadi karena requestnya tidak bisa dikabulkan misalnya, atau ternyata ya ada aja orang-orang yang iseng aja protes misalnya gitu. Pernah nggak kejadian? Puji Tuhan nggak pernah sih. Berarti baik-baik nih ya. Iya. dan untung requestnya masih yang aku terima pun yang masih bisa aku kerjakan gitu. Jadi belum ada komplainan yang kayak gimana banget sih. Berarti lukisannya bagus kalau gitu nggak dikomplain. Iya betul. Kadang orang gitu kan kayak, ini kok kegendutan, ini kok kegedean, ini kok keinian. Ini kok nggak mirip Iya. sama gue. Lah jangan lukis foto aja begitu. Mas ini kok ini mas kelihatan gemuk saya begitu Tapi kan. gue gitu sih kadang kalau minta tolong, Mas tolong foto ini ya, tapi kurus. Itu kan kayak nge-gym dulu Pak. Nih ada membernya. Repot-repot ya. Kasir untuk ukurannya apakah ini berarti 60-40 ya? Iya, Apakah 60-40. ada ukuran yang lebih gede lagi begitu atau macam-macam atau tergantung request? Ada aku patokan sih. Jadi orang-orang juga nggak bingung, karena mereka tuh bingung ini Kanvasnya semana. berapa? Oh iya betul. Aku ada 3 ukuran. Ini yang paling kecil 60 kali 40, aku ada 50 kali 70, sama yang paling gede 80 kali 60. 80 kali 60 ya. Double-nya besar. inilah yang paling besar. Oh, iya. Nah, range harganya nih. Kalau memang pilihan ukurannya ada 3, berarti range harganya boleh dong di-spill nih Kak Shana. Siapa tahu ada yang lagi mencari juga nih kan live painting wedding ini. Kira-kira berapa? Kalau harga tuh setiap painter bakal berbeda. Jadi mungkin kalau ada yang mau cari-cari live wedding painter juga, kalau ditanya pasti setiap painter beda, tergantung berapa lama mereka udah painting, terus ya berbeda lah sama price-nya. Kalau aku start dari ini 7 juta untuk live wedding painting. Jadi aku sama ratain. Karena aku juga nggak tahu hari H nanti dekornya yang kayak gimana kan. Iya, Jadi aku sama ratain flat 7 juta untuk Jakarta. Flat berarti ya. Ya. Untuk Jakarta dan ukuran yang paling kecil tuh flat semuanya 7 Start, juta gitu ya. nanti 7 makin juta. besar ukurannya akan disesuaikan juga Harganya ya. price-nya. Oke. Untuk akhir tahun ini apa udah full book Kak? Puji Tuhan udah. Aduh udah bisa. Nggak bisa ya? Tadi ayah katanya mau di ini. Aku mau dilukis. Mau dilukis. Langsung akunya. Akunya dilukis. Itu udah full sampai akhir tahun nih Mbak? Berarti Akhir tahun ini udah udah. full book. Berarti itu mulai full tuh dari awal tahun ini 2025 atau? Enggak sih, aku kayaknya baru kayak udah mulai booking yang akhir itu udah mulai dari tengah tahun baru pada book yang akhir tahun. Mungkin pertengahan ke baru dapat akhir ya? tanggal, baru dapat Oh iya venue. bisa. Baru dapat gedung. Nah berarti sekarang tuh kalau orang nikah kan biasanya yang paling penting tuh cari dulu gedungnya, terus cateringnya gitu kan. Nah sekarang ada tambahan satu lagi nih, live painternya katanya harus di booking juga. Iya. Banyak loh listnya. Ada yang udah tanya 2027 Kak. Hah? Apa? 2027? Udah ditanya, 2027. Ditanya. Hebat. Persiapan yang cukup matang ya. Iya. aku pun kaget. Gitu. Iya. Visinya ke depan jauh tuh berarti itu. Betul. Habis Dan Piala tapi Dunia. itu doang yang baru di lock. Baru live painternya aja. Painternya Gedung di belum, catering belum. Belum. 2027. Wow. Iya sih, dan ini ya bener sih berkata tadi Kasir kalau ini ya jadi bakal memori ya gitu ya. Iya, Ya. betul. Karena kalau misalnya foto ya udah pasti kita dapat lah. Bener, Iya nggak sih? Cuman pasti kalau untuk ada. lukisan kayak begini kan bisa dipajang pula. Iya, dan ini jadi pengalaman yang seru juga sih. Karena kan sebenarnya ini jadi salah satu bentuk entertain juga untuk tamu. Betul. Ya kan? iya, Karena betul. tamu-tamu yang datang tuh jadi bisa menikmati kayak, oh ini lo sambil ngelukis ya gitu. Sambil Iya. dilihat kayak gimana. Dan juga bahkan langsung bisa dilihat hasilnya ketika pernikahannya selesai hari itu. Nah ini salah satu, ini contoh-contohnya nih ya Kasir lah. Ini lagi di mana nih Kak? Oh ini contoh-contohnya nih kan? Iya, contoh-contohnya. Langsung foto bareng kedua mempelai.
Kepada Kak Shirley dipersilakan untuk naik ke panggung begitu kalau kata yang di ini. Iya. Pernah nggak Kak dari lagi ngelukis tiba-tiba ada tamu gitu, Kak aku boleh juga nggak tari gitu? Sering. Seringnya gitu ya? Dikira bisa buat mereka juga, tapi kan tergantung paket ya. Iya, Ada Nah juga itu, ya. berarti ini bisa dibilang ya menurut gue ini beneran pekerjaan paling nggak butuh marketing. Iya. Iya, kasir cuma datang ngelukis tiba-tiba, oh ini berapa? Yaudah saya 2028. Nah kan bisa begitu kan? Bener-bener ya, nggak usah ini langsung dilihat ya, Langsung langsung, dilihat, marketingnya tuh langsung dilihat di tempat sebenarnya, langsung ngeliat hasilnya, bagus-bagus sih. Sambil menyeram kelolokan air ini. Oh, berarti. aduh. Bukan minum air lagi nih, kelelak air. Karena banyak banget pasti yang bakal menarik sih, ini menarik banget. Harus Bakal siapin kartu nama banyak kalau Nah itu dia. Dan sebenarnya ini bagus banget karena ya itu ya realis ya, jadi mirip banget sama pengantin-pengantinnya gitu. Dari mukanya kan, detailnya, bahkan nih yang lagi digambar juga nih sama Kak Sherlyn ini, jujur mirip banget sama foto yang gue kirim. Oh ya kemarin habis siaran itu ya? Iya, jadi gue minta mengirimkan fotonya gitu. Terus ketika melihat kayak, hah mirip sekali. Ada aku dan Edo. Ceritanya jadi tamu kalau yang ini ya, Ceritanya The jadi Tickers. tamu. Jadi tamu undangan, jadi silakan kalau memang ternyata kamu lagi cari gitu kan, kira-kira apalagi ya kegiatan yang bisa ada di pernikahan gua gitu, selain tadi ada foto booth gitu kan, terus yang kamera 360 lu bilang ya kan, yang bukan kameranya yang muter, ibu-ibunya Ibunya yang yang muter. mutar. Atau mungkin juga ya kan kalau nyanyi udah biasa lah ya, Udah biasa, standar pasti ada. Yang ini nih yang, Yang belum, baru. iya, baru banget gue juga baru tahu nih. Oh ya Kak Asher, apakah punya tips nih Kak atau saran mungkin bagi para pelukis di sana gitu yang tertarik juga pengen mencoba buat kayak Kak Sherlyn gitu apa live wedding painting, ada tips atau saran gak sih Kak buat mereka? Aku yakin kalau yang udah kepikiran mau jadi live wedding painting tuh udah pasti bisa ngelukis ya kan. Menurut aku mulai posting-postingin aja hasil lukisannya, terus mulai market diri sendiri sebagai live wedding painter. Kalau misalnya ada yang nyantol juga pasti akan DM juga kayak kejadian aku kan. Terus kalau misalnya ada kesempatan ngelukis saudara misalnya atau teman yang lagi mau nikah, itu bagus banget buat portofolio untuk market diri sendiri sebagai live wedding painter supaya calon-calon klien tuh bisa lihat hasilnya kalau kamu live wedding painting di acara beneran tuh gimana sih gitu. Mulainya dari situ sih. Mulainya Nah, dari gitu. situ ya tuh. Jadi Iya, benar-benar. silahkan kalau memang ternyata kamu baru memulai pekerjaan ini di tahun ini ya Kak Sherlyn ya. Boleh udah pokoknya promoin aja sebanyak-banyaknya. Iya, seperti kata Chris Martin, if you never try you never know kan. Betul. Adele juga bilang itu sih. Adele iya, sama ini juga bilang gitu. Soleh Solihin kalau nggak salah juga ngomong gitu sama. Oh ya, aku juga pada pertanyaan tadi lupa mau nanya. Kan ini berarti kalau lukisan ini kan dikirim foto begitu, maksudnya orangnya diem kan. Betul. Tapi pas lagi wedding kan pasti namanya kedua mempelai kan bakal gerak-gerak, bakal salaman atau mungkin pocok-pocok kita nggak tahu. Aduh, Itu repot ya. sulit nggak sih Kang ngelukisnya? Aku juga foto hari H. Jadi aku Oh, oke. referensinya foto karena kadang aku bisa oke. di posisinya di ujung ballroom, kadang aku diumpetin di ruang kru juga karena untuk surprise gitu-gitu. Jadi memang basisku dari referensi. Cuman aku ada tim yang biasa temenin aku hari H untuk nyari foto-foto referensi juga gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir juga karena ya itu ya kadang udah disiapin juga bahkan jadi surprise tadi kan, atau juga jadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di pernikahannya juga. Ya banyak deh ini. Pokoknya nggak cuman untuk para pengantin ya sebenarnya kalau memang mau digambar untuk ya di kamar aja sih kalau lu mau gitu kan. Gue bisa. mau menggambar wajah gue aja untuk di kamar gue sendiri. Yoi, sama Aristoteles gitu. Oh sama ini bisa buat ini surprise kalau misalnya bridesmaid patungan kan suka patung-patungan Oh, tuh. iya, Ya kan iya. The Tickers pasti gitu kan. Bener, Kayaknya, bener, mau bener. kadoin apa nih? Ini kan bisa jadi kado juga gak sih Kak? Pernah sering banget bridesmaid patungan terus nanti surprise pas hari H. Ini bridesmaid patungan untuk kakak live wedding painting. Oh, Jadinya gitu. bride-nya surprise banget gitu. Tuh The Tickers. Seru Bener banget, kan? seru. Daripada bingung beli kado apa? Iya sih. Ya bener. maksudnya nggak apa-apa dapat apa Magicom atau dapat kompor. Cuman kalau ini kan jadi salah satu yang Ada memorable. ekstra, betul. Ada nilainya. Ada nilainya. Mungkin bisa dikasih lihat lagi nih, difokuskan sama hasilnya. Nah, Nah ini dia. sebenarnya tuh gue lagi menunggu hidangan Iya. yang akan diberikan di atas meja ya. Mm-mm. Nanti mau dong Kak ditambah tulisan detik sore Oh, ya. boleh. Coba Keren banget nih, nih. tambah detik sore nih. Biar tahu gitu, ini tuh pernikahan di gedung detik sore. Berikan studio 16 ya ini ya berarti ya.
Detik sore. Nah, ini keringnya berapa lama sih Kak kalau begini? Kalau akrilik lumayan cepet sih. Kalau main cepet ya? Heeh. Ini kayaknya udah kering. Yang aku barusan tambah-tambahin. Oh langsung dipanjang aja Pak di depan gedung. Paling tak siapa bingung, ini siapa? Siapa nih? Oh lobby Transmedia kan? Lewat tuh. Ini bagus banget loh. Warnanya juga sesuai ya. Wah, cakep banget. Tapi berarti kalau mulai melukis dari umur berapa, Kak? Aku dari dulu suka gambar. Jadi segala macam art tuh aku suka coba-coba. Tapi kalau seriusin akrilik tuh baru SMA. Oh, SMA akhirnya Sekitar fokus di akrilik. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu? Apa nih? SMA? Ya age kan cuma umur ya. Bener, gak salah. Iya nggak salah Age is benar-benar. umur. Oh ya Kak Sherin, untuk misalnya kalau mau mesen nih kemana nih Kak? Kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang Betul, Kak Sherin atau ada mau lihat Instagramnya portofolionya mungkin. gitu Kak. Aku sering posting di TikTok dan di Instagram. Ini Namanya? Instagram aku Oh, ini? Arts by Share. Arts by Share. Boleh kasih lihat ke kamera? Nah, Arts by Arts by Share. Share pakai S karena banyak yang ketinggalan S-nya jadi nggak ketemu akun aku. Oh, pakai S. Arts by Share underscore. Lengkap Ini di situ ya, Instagram. Instagram. Kalau TikTok? TikToknya? TikTok Arts by Share juga tapi tanpa underscore. Oh, tanpa underscore. Jadi silakan Iya. dilihat di situ portofolionya. Banyak juga selebgram ya yang sudah menggunakan jasanya Kak Share ini gitu. Hasilnya juga cakep banget nih seperti yang ada langsung loh di sini Langsung ya. tuh Detik Sore udah jadi. Udah Keren jadi. banget. Ih, cepet banget. Sarannya sih buru-buru karena nih akhir tahun udah penuh ya kan. Benar. 2026 kita nggak tahu, ntar Januari. Iya kan? Berarti kalau terdekat ini melukis kapan Kak? Besok Besok. Oh, Iya, dulu besok. 11. Jadi Di habis Jakarta Kak? di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Besok langsung melukis juga. Ternyata mungkin nikahan Jumat gara-gara Kak Syara penuh kalau Sabtu. Jadi udah gue nikahan Jumat aja. Kasih bisa Jumat, udah ayolah. Iya udah lah. Ayo Kemon lah. Siap. Wah seru. Terima kasih Terima banyak banyak, loh Kak Kak Sher. Sher. Ini karyanya juga nanti boleh ya buat Detik Sore. Ya, boleh. Ditaruh di mana Mas? Ini karya ada tempat spesial. Nanti kita lihat dipajang di mana ya. Tapi seperti biasa kalau misalnya setelah tadi kita sudah banyak rangkum ya kegiatan hari ini, nanti Kak Sher ini selain melukis ada tugas tambahannya, yaitu udah bingung, takut menyebutkan kalau nanti kita bilang tagline-nya Detik Sore, Kak Sher jawab nggak cuma hore-hore. Oke. Iya. Ada nadanya nggak? Afif. Nah, Nadanya? Dari C kayak ya. Iya lah, gitu ya. Bebas Oke, ya. bebas, Silakan bebas. Afif, boleh ditutup. Oke Detikers, terima kasih sudah bersama kami dari jam 3 sampai setengah 6. Saatnya Farhan cabut, Dan juga Layalia. saya cabut, Betul. Bro juga cabut. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, Detik Sore. Nggak cuman hore-hore. Yeay, thank you.